Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 atas nama Syaibah Oktarima Nadila akan menjelaskan dua materi. Yang pertama planet dan satelit, yang kedua posisi planet terhadap bumi, terhadap matahari. Yang pertama di sini adalah planet. Planet yang merupakan kata yang paling famous atau familiar kita dengar di telinga kita. Planet, bahkan tempat kita berpijak saat ini adalah salah satu dari planet. Planet merupakan benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Dalam urutan menurut jaraknya dari matahari, planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian planet-planet yang ada di tata surya itu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Ada yang berdasarkan masanya, kemudian ada yang berdasarkan jaraknya terhadap matahari. Yang pertama di sini adalah berdasarkan masanya. Planet dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu planet bermassa besar dan planet bermassa kecil, atau dengan kata lain, superior planet dan inferior planet. Inferior planet merupakan planet yang posisi orbitnya berada di dalam bumi atau berada di dalam orbit bumi. Posisinya terletak di antara matahari dan bumi. Contohnya di sini adalah Merkurius dan Venus, yang mana posisinya berada di antara matahari dan bumi. Itu yang inferior planet. Kemudian yang superior planet terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian berdasarkan jaraknya ke matahari, planet dapat dibedakan atas dua macam, yaitu planet dalam dan planet luar. Adapun planet interior atau planet dalam, itu adalah planet yang dekat dengan matahari atau lebih kecil dan berbatu, sementara planet luar adalah planet yang jauh dari matahari, lebih besar dan sebagian besar terdiri dari gas. Adapun contoh dari planet interior adalah seperti Merkurius, Venus, dan kemudian planet eksterior atau planet luar seperti Uranus, Neptunus, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini adalah hal-hal yang penting dari planet adalah sebagai berikut. 1. Planet tidak mempunyai cahaya sendiri atau tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, hanya memantulkan cahaya dari matahari. Yang kedua, planet beredar mengelilingi matahari dengan arah yang sama. O beredarnya semakin L lama jika jaraknya dari matahari semakin jauh. Kemudian lintasan planet-planet merupakan bidang-bidang yang berbentuk lonjong atau elips dan hanya membentuk sudut-sudut yang terkecil atau sudut inklinasi dengan bidang ekliptika. Kemudian dan terakhir adalah kebanyakan planet-planet itu mempunyai satelit atau piring atau bulan. Yang kedua, members of our solar system. Teman-teman bisa melihat di sini ada Merkurius, Venus, Bumi atau Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dan Pluto. Yang kedua, satelit. Kata satelit di sini bukan satelit atau agar-agar santan yang biasa dibuat ya. Namun satelit di sini adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Adapun jenis-jenis satelit yaitu yang pertama, satelit alami atau benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar dari dirinya. Seperti misalnya bulan adalah satelit alami dari bumi. Yang kedua, satelit buatan
adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lainnya. Misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Yang kemudian di sini ada sejarah satelit. Satelit pertama kali diluncurkan oleh Uni Soviet yang bernama Sputnik 1, tepatnya itu pada 4 Oktober 1957. Peluncuran itu juga mengawali program Sputnik Rusia dan memicu lomba ruang angkasa antara Soviet dan Amerika Serikat. Pertama kali satelit buatan manusia diluncurkan oleh Uni Soviet bernama Sputnik 1, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran itu juga mengawali sebuah program Sputnik Rusia yang memicu lomba ruang angkasa seperti yang saya bilang pada awal tadi. Kemudian Sputnik 1 bermanfaat membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas dari atmosfer dengan cara mengukur perubahan orbitnya dan memberikan data dari subdistribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Pada tanggal 3 November 1997, Sputnik 2 diluncurkan dan membawa awak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika. Dan pada Mei 1946, Amerika meluncurkan Project Rain dari berpikir untuk meluncurkan satelit pengorbit di bawah kantor Aeronautis Angkatan Laut Amerika Serikat atau Bureau of Aeronautics of the United States Navy. Pernyataan terlontar kendaraan satelit berisi instrumentasi yang tepat diharapkan jadi perangkat ilmu yang canggih untuk abad ke-20. Demikian untuk sejarah singkat dari satelit. Kita lanjut. Pada awal 1955, Angkatan Udara Amerika dan Angkatan Laut mengerjakan proyek orbiter dan menggunakan wahana Jupiter C untuk meluncurkan satelit. Proyek ini berlangsung sukses dan Explorer 1 menjadi satelit Amerika pertama pada tanggal 31 Januari 1958. Pada bulan Juni 1961, 3,5 tahun setelah meluncurnya Sputnik 1, Angkatan Udara Amerika menggunakan berbagai fasilitas dari United States Space Surveillance Network untuk mengkatalogkan sejumlah 115 satelit yang mengorbit bumi. Satelit buatan manusia terbesar pada saat ini yang mengorbit bumi adalah International Space Satellite. Selanjutnya di sini adalah jenis dan fungsi satelit buatan. Satelit navigasi yang berfungsi untuk penerbangan dan pelayaran. Satelit ini akan memberikan informasi posisi pesawat terbang dan kapal yang sedang dalam perjalanan. Satelit navigasi menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat. Yang kedua di sini adalah satelit komunikasi, berfungsi untuk komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Satelit komunikasi yang merupakan satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Yang ketiga, satelit meteorologi atau cuaca, berfungsi untuk menyelidiki atmosfer bumi guna melakukan peramalan cuaca. Kemudian satelit penelitian. Ini berfungsi untuk menyelidiki tata surya dan alam semesta secara bebas tanpa dipengaruhi oleh atmosfer. Dan yang terakhir, satelit militer, berfungsi untuk kepentingan militer suatu negara, misalnya mengintai kekuatan senjata lawan dan lain sebagainya. Kemudian dampak satelit. Dampak satelit mempercepat komunikasi dan informasi, merupakan suatu dampak yang sangat menguntungkan dari
digunakannya satelit Palapa di Indonesia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini manusia sendiri justru seakan dikuasai oleh teknologi yang dikembangkan oleh manusia sendiri. Kemudian di sini jenis-jenis orbit satelit. Orbit terendah atau low Earth orbit yang 300 sampai dengan 1.500 km di atas permukaan bumi. Bisa teman-teman baca di sini, ada orbit menengah, ada orbit geosinkron, orbit geostasioner, orbit dan yang lainnya. Kemudian sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.